Selanjutnya pemirsa, kita pantau kondisi terkini pasca bencana di Aceh. Kami telah terhubung dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Aceh Tamiang. Halo, selamat sore Irin. Irin, masuk pekan ketiga, bagaimanakah penanganan banjir hingga saat ini? Apa saja sorotan kritis yang Anda temukan di sana, Irin? Iya, selamat sore Freddy. Betul sekali, ini kita sudah memasuki pekan ketiga bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh, di Pulau Sumatera, lebih tepatnya di Aceh. Dan saat ini saya berada di kantor Bupati Aceh Tamiang, dan sebenarnya belum ada perubahan yang signifikan. Tapi dari sejak kunjungan Presiden kemarin dan juga pernyataan dari Gubernur Aceh sendiri yang menyatakan sebenarnya Aceh sangat membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik itu dari dalam Indonesia sendiri dan juga bantuan dari internasional. Karena sampai sekarang memang kalau saya lihat dari pertama saya datang, Freddy, sampai sekarang progres yang ada terutama di Kabupaten Aceh Tamiang ini masih sangat belum signifikan, masih sedikit-sedikit seperti itu. Sedangkan warga masih banyak yang tinggal di tempat-tempat yang terisolir seperti itu karena akses jalan yang masih putus, juga distribusi yang terus diusahakan oleh banyak pihak, terutama oleh pihak dari Kabupaten Aceh Tamiang sendiri. Nah, di sebelah saya, Freddy, sudah ada Wakil Bupati Aceh Tamiang, Bapak Ismail Sei. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ini kelihatannya capek sekali ya, Pak ya? Ya, gitulah kira-kira. Ya, karena memang udah masuk pekan ketiga. Pak, pasca Presiden kemarin datang ke Aceh Tamiang, itu ada pesan-pesan khusus tidak atau ada arahan khusus tidak untuk menegaskan bantuan-bantuan pemerintah apa saja yang akan dikasih ke Aceh Tamiang? Terima kasih. Pasca kedatangan Bapak Presiden kita ke Aceh Tamiang, ada sedikit perubahan. Artinya masyarakat kami lebih semangat, kemudian dan lebih semangat dan antusias. Kemudian alhamdulillah arahan Pak Presiden di hadapan para pengungsi, ya insya Allah ke depannya Pak Presiden akan membantu. Yang pertama membuat tempat penghunian sementara, dan nantinya insya Allah Pak Presiden akan membantu membuat penghunian tetap. Dan sekali lagi kami seluruh masyarakat Aceh Tamiang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkunjung ke daerah kami, dan juga seluruh para pejabat negara yang sudah datang ke tempat kami. Harapan kami agar kiranya ke depan sama-sama kita dapat membenahi Tamiang ini kembali. Proses pembenahan Aceh Tamiang ini sepertinya akan memakan waktu yang panjang seperti itu, Pak. Nah, tapi pertanyaan saya nantinya tentang early warning system atau peringatan dini mengenai bencana alam. Karena ini bukan pertama kali Aceh Tamiang menghadapi banjir. Tapi apakah dari pemerintah kabupaten sendiri memiliki peringatan dini mengenai banjir dan tanah longsor, Pak? Sebelum banjir ini terjadi, kami sudah memberitahukan kepada masyarakat melalui WhatsApp, Facebook, dan media sosial. Yang intinya Bupati langsung yang membuat arahan yang bahwasanya kita harus siap. Karena kami sudah mendapat laporan dari BMKG yang bahwasanya akan ada siklon yang besar yang mempengaruhi hujan, angin, dan banjir di Aceh Tamiang. Kami sempat menginstruksikan kepada camat dan juga kepala desa untuk masyarakat lebih waspada. Bahkan malam kejadian itu sebelum air naik banjir, kami juga sudah membuat usulan kembali ataupun memerintah kepada kepala desa agar masyarakat yang di pinggiran sungai itu agar mengungsi secepatnya mencari tempat yang lebih aman. Tetapi sedikit ada kendala, di saat malam itu kami juga merasa kecewa karena jalur komunikasi Telkomsel putus. Jadi banyak masyarakat kami yang tidak mendapatkan informasi tersebut. Jadi sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya sudah menerima informasi dari BMKG dan sudah punya mitigasinya ya, Pak? Sudah punya mitigasi. Bahkan kami pada malam itu sebelum banjir, saya sama Pak Bupati sedang berada di posko BPBD. Jadi kami sedang menginstruksikan dan mengawal seluruh petugas dan petugas SAR untuk membuat ataupun menjemput masyarakat kami yang kira-kira sudah terkena banjir. Karena banjir ini awalnya terjadi banjir air hujan, Ibu.
kemudian malam yang kedua baru susulan banjir air dari gunung ataupun banjir bandang istilah kami. Dengan membawa kayu-kayu besar itu. Dengan membawa kayu dan balok besar sehingga mengakibatkan ada beberapa kampung yang habis total rumah warga. Bahkan satu kampung yang tinggal hanya masjid, sedangkan rumah warga habis total. Ada juga beberapa kampung lainnya yang rumah masyarakat itu hanya tinggal 9, 12, dan beberapa rumah gitu Bu. Sedangkan lainnya habis. Jadi sebenarnya memang sudah ada mitigasinya, tapi kendalanya di komunikasi yang terputus itu. Di komunikasi yang terputus, dan kami juga tidak mengira banjir begini besar Ibu. Karena belum ada sejarah Tamiang banjir yang begini besar. Tapi dari BMKG kan sudah menyatakan bahwa ada siklon senyar itu ya Pak ya, sudah diberitahukan. Tapi tidak dikasih tahu tidak akan sebesar ini dampaknya. Ya kita nggak ada prediksi sebesar ini Bu. Dan BMKG juga belum bisa memprediksikan kan bahwasanya banjir sebesar ini. BMKG sudah memberikan informasi bahwasanya siklon, angin kencang, dan hujan deras gitu. Nah, adakah shelter Pak sebenarnya yang bisa dituju oleh masyarakat ketika banjir, ada potensi banjir yang datang, walaupun kita tidak mengira banjir sebesar ini. Tapi dari pemerintah kabupaten sendiri memiliki shelter atau tempat khusus buat masyarakat berlindung? Pada saat itu kami hanya membawa masyarakat ke tempat yang lebih tinggi. Misalnya ada kami instruksikan ketika ada rumah warga yang ada 2 tingkat, untuk ke tingkat yang lebih, ya yang tingkat yang keduanya jangan dibawa. Kemudian juga kami sarankan ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Tetapi itu semua, walaupun sudah kita sarankan seperti itu, kenyataannya air yang sampai itu bukan seperti yang kita prediksi Bu. Tempat yang tinggi pun habis juga terendam banjir. Persiapan apapun itu sudah disiapkan, tapi sayangnya air sangat tinggi sekali ya. Air sangat tinggi sekali. Jadi persiapan apapun yang kita buat kayaknya semacam sia-sia lah begitu Ibu. Tidak ada yang sia-sia Pak, tapi setidaknya Bapak sudah menginstruksikan warganya untuk berlindung sehingga korban jiwa tidak terlalu banyak. Sampai sekarang korban jiwanya ada berapa Pak? Yang sudah terdata yang meninggal dunia 60 orang Ibu. 60 orang. 60 orang. Sedangkan yang lainnya masih dicari. Selainnya masih ada juga yang hilang, masih dalam pencarian. Berapa Pak jumlah yang hilang itu? Yang hilang sekitar 200 lebih Bu yang belum Khusus dapat. di Kabupaten Tamiang. Khusus di Kabupaten Tamiang. Oke, semoga yang hilang bisa ditemukan dalam kondisi apapun ya Pak ya. Ya, amin. Mudah-mudahan selamat, Amin. hanya berteduh di tempat lain tapi tidak bisa berkomunikasi. Amin. Terima kasih Bapak Ismail atas kerja kerasnya. Sekali lagi Pak, tidak ada yang sia-sia kalau dari pemerintah kabupaten sendiri sebenarnya sudah memiliki mitigasi. Jadi jangan pernah bilang sia-sia pekerjaan Bapak. Pekerjaan Siap. Bapak luar Terima biasa. kasih Ibu. Terima ya, Pak, kasih ya Bu. Sehat-sehat Pak, karena masih Amin. panjang ini yang membangun Tamiang lagi, dimulai dari nol lagi ya Pak ya. Ya, terima Siap. kasih Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Selamat bertugas kembali. Nah itu Freddy percakapan saya, dan sekali lagi kita tegaskan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan sampai ke kecamatan, saat ini fokusnya seharusnya di masalah pasca bencana, relokasi, recovery atau pemulihan kembali, dan kemudian pemulihan aset-aset atau infrastruktur yang masih terus dilakukan, membuat jalan-jalan bersih, dan juga distribusi logistik, terutama jalur-jalur komunikasi dan BBM yang sangat dibutuhkan oleh warga, terutama di warga-warga yang masih terisolir sampai sekarang karena rumahnya atau areanya masih ditutupi oleh longsor. Freddy. Baik Iren, beberapa poin yang Anda sampaikan, 200 orang masih dinyatakan hilang dan tentunya proses untuk penanganan banjir masih terus dioptimalkan di Aceh Tamiang. Tentunya diharapkan prosesnya semakin maksimal sehingga warga bisa kembali beraktivitas normal. Terima kasih Iren Wardani atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan Anda dan tim di sana Iren.